Gigabyte G34WQC. Ini adalah monitor 34 inch yang resmi di Indonesia di segmen yang sama dengan Xiaomi 34 inch dan AOC 34 inch. Kita lihat kualitas. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Jujur, gua nggak terlalu expect apa-apa sih di awal untuk brand Gigabyte ini. Di Indonesia brand ini mematok harganya di kelas yang premium dan ya gua udah duluan review Xiaomi dan AOC yang imba-imba itu. Tapi buat kalian yang perlu banget sama garansi dibanding Samsung, LG dan Dell, ya cuma tipe Gigabyte ini yang udah resmi dijual di Indonesia dengan spek yang gue bilang terbaik di antara ketiga yang tadi. Dan beberapa dari kalian juga request untuk review produk ini dan ini kita sekalian datengin buat kalian. Dari dusnya itu kardus biasa aja, nggak ada yang spesial, jadi kita langsung masuk aja ke dalamnya. Aksesoris yang kita dapetin di sini dua kabel power yang beda kepala colokannya tanpa adapter, jadi adapternya ada di dalam monitornya. Satu kabel HDMI dan satu kabel DisplayPort dan juga manual book yang seperti biasa kita singkirin ke samping tanpa perlu dibaca. Standnya dikasih ke kita full padat besi dan dilapisin plastik yang cukup tebal dan lebar. Pas kalian balik kalian bisa lihat itu molding plastiknya melewati dari besinya. Bentuknya seperti tipe V yang dilebarin gitu ya, kalian bisa lihat. Dan di bagian bawahnya kalau kalian lihat dia kasih kita karet, jumlahnya ada 7. Pas dipegang karetnya ya cukup bagus. Khas Gigabyte banget lah kalau kita lihat dari standnya ini. Pernah kita lihat juga stand yang kayak gini ada di Gigabyte yang masuk GTA di top 10 kemarin. Videonya gue taruh di sini ya, kalau kalian belum nonton pastiin kalian nonton supaya kalian nggak salah beli monitor 27 inch di akhir 2020 ini. Untuk akhirnya udah lempel langsung sama monitornya, nutupin face 100x100 mm dengan logo Gigabyte ada di paling atas dan ada coakan untuk kabel manajemennya di bagian bawah. Ya kalian bisa lihat di sini lubangnya. Untuk standnya kan seperti biasa ya di GTA ini, kalau standnya tipe-tipe V gini kita mesti tes untuk jatuhin. Tapi karena ini lebar banget kalian bisa lihat ya, jatuhin ke sampingnya sih agak susah. Jadi dia cukup ngebantu bikin stand ini lebih kokoh karena dia lebar gini ya. Ergonomic stand di monitor ini cuma bisa tilt dan height adjustment doang. Yang kualitasnya buat gue sih ya tiltnya cukup oke, tapi head adjustmentnya agak sedikit keras. Dan gak ada swivel di ultrawide segede ini. Gigabyte sih masih belajar sama Xiaomi atau AOC lah ya. Swivel sih penting banget ya untuk ultrawide, apalagi yang segede ini dan dia kasih ke kita port sampai 4. Dengan adanya swivel sih kita jadi enak banget dan nyaman banget untuk cabut colok port. Karena lu nggak usah ngangkat semua bodinya untuk miringin, terus badan lu mesti miring gitu baru lu colok gitu ya. Walaupun pada saat coloknya sekali ya udah cukup, jarang lagi lu cabut colok. Cuma dengan adanya swivel nih ya, lu kan kerja nih misalkan, dan biasanya nih monitor ultrawide segede ini kan dilirik sama para orang-orang yang suka banget layar meja kerja tuh yang luas banget ya, pasti dilirik banyak banget sama editor gitu ya, foto apalagi terutama video sih karena timeline itu panjang banget. Dan biasanya orang-orang yang kerja kayak gitu kan pasti tim gitu ya, dan ketika lu mau panggil tim lu ya lu mesti, masa orang yang ini misalnya monitornya depan gue nih ya, masa orangnya mesti jalan dulu dari sono ke belakang gue buat lihat gitu di depan, kan nggak enak. Lu tinggal geser aja kalau ada swivel. Nih projectnya bagus ya nih, hasilnya bagus kan nih warnanya, lu lihat dari situ deh. Dia juga masih cukup duduk dia nggak perlu datang ke belakang lu untuk lihat gitu. Nggak ada swivel, aneh banget dah. Untuk bagian belakang monitornya di sini desainnya cukup futuristik, ada lekukan-lekukan yang cukup menambah estetika lah. Dan di sini kalau kalian perhatiin ya, logo Gigabyte ada lagi di bodi belakangnya di bagian kiri dan itu cukup gede, dan kode monitornya di sebelah kanannya. Kalau diperhatiin belakangnya ini terbagi jadi 3 bahan. Yang paling atas tuh glossy, maka ditutupin sama plastik ya. Terus tengahnya itu doff, overall doff. Terus yang bagian port-ports itu semacam karbon gitu bahannya. Lubang keluar heatnya panjang, dibikin sama dia hampir sepanjang monitor di bagian belakangnya.
Portnya yang dikasih ke kita udah ngadep ke bawah dan pasti cocok untuk kita pakein bracket supaya kita bisa push mentok ke tembok. Bagian port ini juga udah cukup keren, dibikin rapi sama Gigabyte, nggak kelihatan besi-besi di dalamnya. Oke lah. Portnya di sini dikasih cukup banyak, 2 HDMI 2.0 dan 2 DisplayPort 1.4. Ada juga audio jack 3,5 mm dan port power tentunya. Dan port ini diapit sama 2 lubang untuk keluar sound di monitor ini. Dan terakhir tentunya di sebelah kiri ada joystick untuk ngatur OSD-nya. Bagian depannya udah bezel-less dengan tebel preset bezel-nya di 0,9 cm, standar sih untuk 34 inch curve. Spek lengkap monitor ini di website Gigabyte, 34 inch WQSD 3440x1440p, VA panel curve 1500R, refresh rate 144Hz harus via DisplayPort, kalau HDMI cuma bisa 100Hz. Color gamut diklaim 90%, DCI-P3 dengan sRGB 120%. Brightness-nya di 350 nits dengan kontras 3000/1, standar panel VA. Panel bit depth-nya 8 bits murni. Response time-nya 1 ms MPRT yang nggak terlalu penting karena ini panel VA dan fungsinya juga pasti bukan untuk kompetitif. Kita cek UFO di sini, overdrive-nya di mode balance pertama-tama ada sekitar 6 bayangan di belakang UFO. Modenya kita ganti ke speed, bayangannya turun sedikit ke 5 gitulah. Mau gimana tetap ini nggak cocok buat game kompetitif pastinya. TN dan IPS masih lebih superior dalam hal ini. Ditulis support VESA display SDR 400 yang gua nggak bisa terlalu confirm apa-apa di mata gua. Biasanya tulisan kayak gini cuma jelasin 400 nits, tapi monitor ini aja cuma 350 nits ditulisnya. Support FreeSync Premium yang fungsinya cuma doublein FPS saat FPS yang kita dapat dari VGA kita di bawah Hz yang disupport monitor ini. Dalam hal ini 48 Hz, tapi pasti jarang kepake dalam hal ini. Dan karena ini FreeSync berarti support G-Sync compatible lewat DisplayPort. Power consumption-nya max di 80 watt dan ada speaker di monitor ini 2 watt kali 2 dan kita tes sama-sama. Di OSD dan di Windows settingan gue mentokin di 100. Ya, untuk speakernya sih cukup mengecewakan ya, apalagi dilihat dari harganya. Kalau gua nggak salah ingat sih ViewSonic yang 1,9 jutaan tuh kualitasnya mirip. Suaranya sih di sini udah nggak mendem, cuma ya nggak ada power dan kualitasnya ya biasa aja di telinga gua. Kita tes tentunya pakai data color SpiderX untuk confirm spek yang tadi gue udah sebutin. Kita dapetin color gamut 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 93% DCI-P3 dan 83% NTSC. Nice sih DCI-P3-nya. Berarti di sini maksa kita bisa dapetin sampai 325,7 nits dengan kontras yang gue bilang cukup oke, bisa sampai 2720/1. Dan white point-nya agak kebiruan di 7400 Kelvin. Color uniformity-nya cakep di sini cuma 2 titik yang lebih dari 2 delta E. Itu di brightness 100% ya. Pas di brightness 83% sih agak kelihatan off warnanya. Maksnya sampai 6 delta E. Untuk luminance uniformity-nya di brightness 100%, 3 titik bagian tengah 10% ke atas gelapnya. Maksnya sampai 13%. Untuk color akurasinya nice di sini. Maksnya cuma di 3,11 delta E dan average-nya juga udah akurat banget di 1,59 delta E. Setelah dikalibrasi baru mantep banget, maksnya turun ke 2,58 dan average-nya turun setengahnya ke 0,74. Mantep ini. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sampai 4,0 poin sebelum dikalibrasi. Hasil dari data color gua akan slideshow bersama pengetesan OSD dan bleeding videonya di atas ini. Monitor ini bisa kalian dapetin resmi di Indonesia di 8,9 juta dengan garansi yang kita dapat infonya sih 3 tahun full. Tapi kalian bisa confirm langsung ke Gigabyte untuk pastiin hal ini. Saingannya di sini yang mendekati untuk LG sih ada di LG 34WN 80C non gaming IPS ultrawide 3440x1440p HDR10 300 nits USB-C ergonomic stand 60Hz 5 ms di 9,2 juta. Tapi kalau kita lihat di sini dari spek ya LG udah kalah telak banget lah dengan lebih mahal. Udah lebih mahal cuma dapat 60Hz ya, mahal ini cuma di USB-C aja. Kita udah pernah bahas juga. Dan berikutnya saingannya di dua brand yang kalau kalian udah ikutin GTID dari kemarin kalian udah pasti tahu ya, di AOC CU34G2X panel VA 3440x1440p. Dan kemarin kita kontak pihak AOC, infonya akan dijual resmi di Indonesia. Ternyata cukup mengecewakan harganya di 7,8 juta. Dan saingan berikutnya ya juara kita di 2020 ini untuk monitor terbaik Xiaomi Mi Display 34 inch yang dijual nggak resmi di Indonesia. Kalian bisa dapetin, terakhir gue dapetin info itu 5-6 jutaan. Ya memang lah ya, kalau kita lagi ngomongin resmi di Indonesia pas video ini dibuat, ya memang Gigabyte termurah.
Karena dibanding brand seperti LG, Samsung, dan Dell, ya memang 3 brand itu aja yang berani main ultrawide di Indonesia. Nggak ada yang lebih murah dari Gigabyte ini kalau kita lihat value to performance ya. Tapi karena gue udah review AOC dan Xiaomi sih, Gigabyte ini terkapar langsung di depan keduanya, terutama di depan Xiaomi. Yang pertama-tama pastinya kita bahas dari segi harga yang lebih real dan gue harus lihat di luar negeri. Ya di sini gue searching aja di Google langsung ketemu sih ya. Newegg e-commerce Amerika harganya sebenarnya cuma 400 US. Yang kalau rate-nya 15.000 ya sebenarnya monitor ini cuma 6 jutaan. Dan gue cek juga di JD.com, Gigabyte juga dijual di 2999 RMB dan kalau rate-nya 2000 sama sih di sekitar harga 6 juta. Sedangkan kalau untuk Xiaomi 34 inch di China sih cukup sering promo, range harganya kalau gue perhatiin di 1999 RMB atau 2499 RMB. Paling rendah di 4 juta rupiah dan paling tinggi juga cuma di 5 jutaan. Untuk di Indonesia sih ketara banget lah ya, persaingannya tuh nggak ada. Tapi dengan brand-brand yang resmi ini jualan mahal, bahkan AOC infonya mau jualan 7,8 juta. Padahal gua rasa sih dia bisa jual antara 5-6 jutaan sebenarnya. Tapi ya pasti mereka mau untung dulu ya, karena dilihat saingannya cuma itu-itu aja. Hal ini akan berdampak semakin ngeboost ya penjualan Xiaomi 34 inch di Indonesia yang nggak resmi. Cuma 5 jutaan bisa dapetin spek dewa kayak gini sih, nggak usah mikir. Dan berikutnya kita lihat dari sisi desainnya. Kalau kita bandingin sama AOC sih ya nggak terlalu beda gimana ya. Tapi ketika Gigabyte ini kita taruh di sebelah Xiaomi 34 inch yang di sana udah pakai desain magnet untuk kabel manajemennya dan portnya. Terus desain bodinya jauh lebih bagus, clean, dan overall tuh dipikirin banget. Dia juga kasih swivel yang mulus. Di situ juga nggak maksa kita untuk liatin banyak logo-logo ya seperti di Gigabyte ini yang membuatnya jadi nggak clean sama sekali sebenarnya. Kalau buat gua sih ngelirik Gigabyte ini cukup 5 detik aja, cukup tahu gitu ya. Habis itu langsung angkut Xiaomi tanpa mikir lagi. Lebih murahnya sampai hampir 4 juta juga di Indonesia. 4 juta guys. Lu bisa upgrade PC lu ke level yang lebih tinggi men. VGA bisa naik, prosesor bisa naik, RAM bisa nambah, listnya bisa panjang banget. Lu bisa tambahin sendiri, lu mau upgrade apa dah. Ya akhir kata dari gua, kalian beneran harus nyobain resolusi ini sebenarnya 3440 x 1440p atau sebutannya WQSD ya. Gue udah pakai beberapa bulan dan enak banget. Karena untuk kerja tuh super enak, layar kerjanya luas luar biasa, terutama Premiere Pro yaitu timeline panjang banget. Dan dengan 144Hz main game juga asik. Tapi mungkin bagi kalian yang mau beli monitor ini untuk nge-game, gue harus ingetin, kemarin gue cek di website bandwidth kalkulator gitu untuk monitor. WQSD 144Hz ini bandwidthnya bisa sampai 21,40 Gbps. Jadi bahkan melebihi 4K 60 fps yang cuma 14,93 Gbps. Dan mungkin dari hasil ini gue bisa ambil kesimpulan kalau resolusi ini lebih berat untuk di push gaming dibanding 4K 60 fps. Kemarin itu gue coba mainin Resident Evil 3 Remake, itu VGA gue di RTX 2060 sih. Cukup diperes sama dia, padahal settingannya grafiknya itu masih low medium gitu. Emang enak banget sih, view-nya gede banget, luas, kiri kanannya jadi lebih lebar gitu ya. Tapi VGA kalian pasti kerja keras luar biasa kalau untuk gaming. Saran gua kalau lu nggak butuh garansi dan kalian bisa pastiin di rumah kalian aliran listriknya bagus, maininnya juga di ruangan AC, itu faktor-faktor yang cukup membantu ya buat monitor itu awet. Beli aja lah Xiaomi 34 inch, nggak usah mikir. Nggak usah lihat Gigabyte ini, dan mungkin AOC juga dilewatin aja kalau memang harga resminya di 7,8 juta info yang kita dapat. Sekian review kita untuk Gigabyte G34 WQC ini yang setelah kita review malah membuat posisi Xiaomi 34 inch bener-bener nggak bisa didebat di 2020 ini sebagai monitor terbaik. Bahkan mungkin di tahun depan pun masih oke. Dialah monitor terbaik dengan harga yang super terjangkau saat ini yang bisa kalian beli. Gue Alun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap